Halo teman-teman, selamat datang pada video kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia dalam gerakan non-blok. Mau tahu kan peran Indonesia dalam gerakan non-blok? Siapin catatannya. Yuk kita mulai sekarang. Sebelum masuk ke dalam apa saja yang dibahas dalam video ini, kamu harus tahu dulu nih, apa tujuan dari mempelajari video ini. Setelah mempelajari video ini, kamu diharapkan mampu untuk menjelaskan latar belakang munculnya gerakan non-blok sebagai respon terhadap situasi perang dingin dan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Yang kedua, menguraikan tujuan yang dibentuknya dari gerakan non-blok. Dan yang ketiga, menjelaskan peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Bahasan yang akan dijelaskan dalam video ini dibagi menjadi 3 bahasan. Pertama, latar belakang gerakan non-blok. Kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dari gerakan non-blok. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Latar belakang. Gerakan non-blok diawali ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang dimana dimenangkan oleh pasukan sekutu. Dan dalam pasukan sekutu terdapat kekuatan besar, yaitu antara kekuatan dari Uni Soviet dan juga kekuatan dari Amerika Serikat. Dengan dua kekuatan besar tersebut, membuat setelah perang berakhir, dunia, khususnya pasukan sekutu, terbagi menjadi dua blok besar atau blok utama, yaitu yang pertama ada blok barat, yang nantinya menjadi NATO, dan blok timur, yang nantinya menjadi Pakta Warsawa. Nah, di antara blok barat dan blok timur tadi, ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap netral. Negara-negara tersebut kemudian membentuk gerakan non-blok atau non-aligned movement. Pembentukan gerakan non-blok atau non-aligned movement diprakarsai oleh 5 negara atau kelompok, yaitu ada Indonesia, Yugoslavia, Mesir atau Liga Arab, Ghana, dan juga India. For 5 days, the heads of state and government of countries in Europe, Asia, Africa, and Latin America took their turn at the rostrum. Non-alignment policy is not a policy of seeking for a neutral position in case of war. Non-aligned policy is not a policy of neutrality without its own color. Dan akhirnya, gerakan non-blok ini resmi didirikan pada 1 September tahun 1961. Di mana KTT atau konferensi tingkat tinggi pertama kali dilaksanakan, yaitu di kota Beograd, Yugoslavia. Konferensi tingkat tinggi ini dilaksanakan mulai dari 1 September hingga 6 September tahun 1961. Konferensi ini dihadiri oleh 25 kepala negara dan 3 kepala pemerintahan sebagai peninjau. Kepala negara yang menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama kali ini diantaranya ada Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Burma, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Somalia, Sudan, Tunisia, Yaman, dan juga Yugoslavia. Tujuan gerakan non-blok. Gerakan non-blok dirintis mulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang telah menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung ini diambil menjadi salah satu dari landasan gerakan non-blok.
Nah, dari hal tersebut, maka lahirlah gerakan non-blok yang bertujuan untuk memperhatikan kedaulatan negara-negara non-blok dan menentang segala bentuk kejahatan politik internasional seperti imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme, rasisme, apartheid, agresi militer, dominasi, dan hegemoni salah satu blok besar. Dan yang paling utama adalah mengakhiri Perang Dingin. Peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia memiliki peran sebagai yang pertama, ada sebagai pelopor gerakan non-blok. Presiden Soekarno memiliki peran penting sebagai tokoh dari pendiri gerakan non-blok bersama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Kedua, menjadi tuan rumah KAA atau Konferensi Asia Afrika. Awal mula tercetusnya ide membentuk gerakan non-blok adalah berasal dari Konferensi Asia Afrika yang saat itu diadakan di Bandung dan Jakarta. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi ketua gerakan non-blok dan penyelenggara KTT dari gerakan non-blok. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita bisa mengerjakan kuis terlebih dahulu nih teman-teman. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Mengapa Indonesia memilih untuk bersikap netral dan tidak bergabung pada blok manapun selama Perang Dingin? A. Karena Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang memadai. B. Karena Indonesia ingin mendapatkan bantuan dari kedua blok. C. Karena Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. D. Karena Indonesia tidak memiliki kepentingan dalam politik internasional. Jawabannya C. Karena Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia sejak awal kemerdekaannya menganut politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak memihak blok manapun, yang artinya bebas, namun tetap aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip inilah yang mendorong Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok. Jika gerakan non-blok tidak pernah dibentuk, kemungkinan besar negara-negara berkembang akan A. Menjadi negara maju dengan cepat, B. Tidak terpengaruh oleh konflik global, C. Dipaksa memihak salah satu blok besar dan kehilangan kedaulatan, D. Membentuk blok militer sendiri untuk melawan Barat dan Timur. Jawabannya ialah yang C. Dipaksa untuk memihak salah satu blok besar dan kehilangan kedaulatan. Tanpa adanya gerakan non-blok, banyak negara berkembang akan kesulitan mempertahankan kedaulatannya karena dipaksa memihak salah satu blok besar. Hal ini bisa mengancam independensi politik dan ekonomi mereka. Gerakan non-blok memberikan ruang bagi negara-negara tersebut untuk bersikap netral dan menjaga kepentingannya sendiri. Jadi kesimpulannya, setelah kita mempelajari semua materi yang dibahas dalam video ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa gerakan non-blok muncul sebagai respon terhadap ketegangan antara blok barat dan blok timur pasca Perang Dunia Kedua. Ketika negara-negara dunia terbagi berdasarkan ideologi politik dan ekonomi, Indonesia bersama negara-negara seperti India, Yugoslavia, Mesir, dan Ghana memprakarsai pendirian gerakan non-blok sebagai upaya untuk menolak dominasi dua blok besar. Nah, Indonesia semakin memainkan peran penting dalam gerakan non-blok ini karena Indonesia sebagai salah satu pelopor dan juga tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang menjadi cikal bakal dari gerakan non-blok ini. Serta Indonesia juga pernah menjabat sebagai ketua dan penyelenggara KTT gerakan non-blok. Nah, peran aktif ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu yang bebas aktif, tidak berpihak pada kekuatan militer manapun. Sekian pembelajaran pada kali ini. Kalian dapat mempelajarinya lebih dalam melalui sumber yang telah saya berikan. Saya Bisma Arya Putra, selaku pengembang. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.